Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kita akan melanjutkan cerita perjalanan Andy sebagai mania dan mentornya Flash Thompson alias Agent Venom. Di video sebelumnya, Lord Ogre, seorang mafia sekaligus pengedar narkoba, mengirimkan beberapa villain termasuk Jack O'Lantern untuk membunuh Agent Venom karena sudah mengganggu bisnisnya. Walaupun Jack tidak bisa menyelesaikan misinya, tetapi dia berhasil membunuh ayah Andy. Untuk melindungi Andy dari serangan lanjutan Jack, Flash lalu memberikan sebagian simbiotnya untuk melindunginya. Hal yang di luar perkiraan Flash pun terjadi. Simbiot yang ia berikan kepada Andy malah menyatu dengannya dan menjadikannya sebagai host baru dan menjadi mania. Di bawah pengawasan Flash, Andy lalu pindah ke Jenkin Town bersama bibinya. Sedangkan Flash masih menyelidiki kenapa Venom bisa melahirkan simbiot baru. Buat kalian yang belum menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Ketika Flash tertidur, ia bermimpi menyaksikan seorang pria yang sedang dipukuli sampai mati di sebuah lorong sempit. Flash bertanya-tanya kenapa pria itu tidak melawan. Apakah dia sudah tahu akan mati ketika berada di lorong itu? Atau apakah jika ia diselamatkan, ia akan berterima kasih kepada Flash? Menurut Flash, jika masih ingin hidup, harusnya pria itu melawan balik orang-orang yang menyerangnya. Venom lalu memutuskan bahwa bagaimanapun juga, dunia tidak akan memperhatikan hal sepele seperti itu, karena ada hal yang jauh lebih besar yang perlu untuk dikhawatirkan. Tiba-tiba di dalam mimpinya itu, bumi berubah menjadi neraka dan Venom berdiri di tengah semua kehancuran itu. Flash lalu terbangun dari mimpinya dan sudah ada Andy yang menunggunya di sana. Flash lalu bertanya kepada Andy apa yang sedang ia lakukan di apartemennya. Andy lalu meminta Flash untuk segera bersiap dan berubah menjadi Venom agar mereka bisa segera kembali memburu pembunuh ayahnya. Andy terlihat sangat marah karena selama 3 minggu terakhir mereka masih belum membuat kemajuan untuk menangkap para penjahat itu. Andy berteriak bahwa Flash dan dirinya harus segera bertindak karena mereka seorang pahlawan. Dengan kepala dingin, Flash menjelaskan bahwa dia dan Andy bukan superhero dan Andy masih perlu beradaptasi dengan simbiotnya. Tapi di dalam hatinya, Flash tahu bahwa Andy sudah beradaptasi dengan cepat dan juga jadi lebih agresif. Ketika Andy bersumpah akan membunuh Lord Ogre, Flash menyadari bahwa dorongan untuk membalas dendam itu bukan datang dari hati Andy sendiri, melainkan dari mania. Flash juga berkata bahwa simbiotnya itu lebih mengerti Andy daripada dirinya sendiri. Flash lalu mendapatkan panggilan dari Kathy Kiernan. Kathy meminta Flash untuk segera menemuinya dan pergi ke Austin, Texas, karena ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan kepada Flash. Flash lalu memberitahu Andy bahwa ia akan pergi dan memintanya untuk tetap tenang sampai Flash kembali agar mereka bisa mengejar Lord Ogre bersama-sama. Sesampainya di Austin, Agent Venom lalu menyamar sebagai seorang nerd dan menemui Kathy di sebuah ruang mayat. Kathy lalu meminta Barry, petugas ruang mayat itu, untuk pergi saat mereka akan memeriksa sesuatu. Kathy juga meyakinkan Barry bahwa ia tidak akan melakukan apapun yang dapat membahayakan pekerjaannya. Memang memiliki paras good looking itu gampang dapat privilege buat memanipulasi orang. Kathy dan Venom lalu melanjutkan misi mereka. Kathy lalu menunjukkan mayat Diamond Hellstorm kepada Venom dengan kondisi logo pentagram yang ada di dadanya atau Hellmark-nya sudah dirobek. Venom terkejut kenapa ini bisa terjadi, padahal ia sudah berhasil menahan Diamond di akhir mini event Monster of Evil. Kathy berkata pada Venom, ia sudah mendapatkan beberapa laporan bahwa orang-orang melihat iblis yang berkeliaran di sebuah negara bagian. Kathy juga bertanya di mana Andy sekarang. Venom lalu mengatakan bahwa dia sedang bersembunyi. Sebelum lanjut, cerita bagian kedua ini masih ada kaitannya dengan apa yang terjadi pada Flash di event Circle of War dan Monster of Evil. Jika kalian tertarik, mungkin akan kami bahas di video selanjutnya. Lanjut ke pembahasan. Di Philly, mania ternyata tidak bersembunyi seperti yang Flash katakan. Tanpa sepengetahuan Flash, Andy dengan simbiotnya malah beraksi sendirian. Di sebuah klub bernama Freak Show, mania mengalahkan sekelompok penjahat dan menanyakan di mana Lord Ogre berada kepada mereka.
Karena masih belum tahu, para penjahat itu mengira bahwa itu Venom. Mania lalu berkata bahwa mereka adalah penjahat, sampah tidak berguna, dan dia akan membunuh mereka semua. Ketika Andy menyebutkan namanya adalah Mania, Lord Ogre lalu muncul dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang Mania. Dengan kecepatannya, Mania berhasil merobek mulut salah satu musuhnya itu. Karena ia juga ikut terluka, Mania lalu dengan cepat mengalahkan dua musuh yang tersisa. Dari tempatnya, Lord Ogre menjelaskan dia terkejut bahwa ada seorang perempuan yang mengenakan topeng monster untuk menyerangnya, karena dia sendiri adalah monster. Andy lalu menjawab bahwa Lord Ogre hanyalah seorang pengecut karena tidak berani bertindak sendiri untuk menyerang targetnya, dan menggunakan anak buahnya untuk mengalahkannya. Tapi tiba-tiba Lord Ogre menghilang dalam bayangan. Di sebuah penjara yang bernama The Peak Maximum Security Prison yang berada di Virginia, Venom yang sedang menyamar sebagai seorang sipir bernama Collins lalu mendatangi Daimon Hellstorm yang sedang ada di dalam selnya. Sambil bergurau, Daimon berkata bahwa ia harap Venom tidak memakan otak sipir itu. Tapi Flash atau Venom langsung bertanya dan mengatakan bahwa ia sudah menemukan mayat Daimon dan Hellmark-nya sudah dikuliti. Daimon berkata bahwa itu sangat mengecewakan. Flash menjelaskan bahwa baru-baru ini para penguasa neraka telah menandai para penggantinya. Para pengganti ini lalu disebut dengan nama Descent. Flash atau Venom adalah salah satu Descent ini karena ia telah ditandai oleh Mephisto. Dan Daimon juga ditandai karena ayahnya adalah penguasa neraka. Venom memprediksi bahwa ada seseorang yang sengaja ingin menghilangkan pesaingnya untuk merebut tahta di neraka. Dan kembaran Daimon, Evil Daimon, sudah menjadi korbannya. Daimon juga setuju dengan teori Venom bahwa orang-orang yang telah ditandai seperti mereka sedang dalam bahaya. Venom bertanya apakah Daimon sedang dalam bahaya, tapi Daimon menjawab bahwa dia sudah tidak memiliki Hellmark. Venom lalu terkejut. Kalau Daimon tidak memiliki tanda itu, lalu siapa yang ditandai? Di Philly, kita melihat Mania yang sedang berpatroli dan bergelantungan dari gedung ke gedung, tanpa dia sadari bahwa dia sedang ditandai dan memiliki Hellmark. Andy juga sekarang sedang diawasi oleh Crossbones, dan seseorang yang bekerja padanya lalu mengatakan bahwa target selanjutnya adalah seorang anak kecil. Tapi mereka tidak peduli. Crossbones dan anaknya akan tetap memburu, membunuh dan menguliti Andy untuk mengambil tanda nerakanya itu. Daimon menjelaskan kepada Venom bahwa ketika ia pertama kali mendengar tentang Descent, ia sangat penasaran dan mana yang mesti ia percayai. Apakah ia menginginkan kekuatan dan kekuasaan atau ingin dihormati? Oleh karena itu, Daimon memutuskan untuk melakukan sebuah ritual sihir untuk menduplikat dirinya dengan darahnya sendiri. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi setiap kemungkinan yang akan datang setelah dia menjadi Descent. Tapi rencananya itu tidak berjalan dengan lancar karena setiap tiruan dirinya memiliki kehendaknya masing-masing. Daimon bilang kepada Venom, bisa saja dia ini adalah Daimon yang palsu. Daimon sendiri sangat kecewa dengan dirinya sendiri dan menyebut dirinya cacat. Ketika Venom bertanya tentang Hellmark, Daimon mengatakan bahwa seharusnya ia merasa beruntung karena sudah tidak memiliki tanda Hellmark. Karena tanda itu sudah membunuh tiruan Daimon. Jadi ia merasa sekarang akan lebih aman jika tinggal di penjara. Setelah mendengar jawaban Daimon, Venom lalu marah karena dia hanya peduli sama dirinya sendiri. Venom mengejek bahwa Daimon belum tahu apa itu titik terendah hidup, tapi ia akan merasakannya sekarang. Di penthouse Lord Ogre di Philly, para penjaga di sana sangat khawatir apakah mereka akan diserang lagi oleh Venom atau Mania, yang mereka sebut dengan nama She Venom. Salah satu penjaga itu berkata bahwa dia lebih suka menghadapi Mania. Ketika mereka berbincang, tiba-tiba mereka diserang oleh tentakel simbiot. Di kamarnya, Lord Ogre meminta anak buahnya untuk membiarkan Mania masuk dan menemui dirinya untuk memastikan apakah Andy adalah anak setengah monster seperti yang dia klaim. Mania lalu masuk ke kamar Lord Ogre melalui langit-langit dan langsung menyerang dua anak buahnya. Sebelum Andy melancarkan serangan selanjutnya, Lord Ogre dengan sigap berhasil mencekik leher Andy. Lord Ogre berkata bahwa semua orang tidak pernah memikirkan konsekuensi atas tindakannya. Ketika ia mati, maka pengaruhnya akan terus menyebar. Banyak orang mati, dan mereka bahkan tidak tahu apa penyebabnya. Tidak tahu siapa nama pembunuhnya, apakah itu Lord Ogre atau Mania.
Mania langsung menyadari bahwa jika Lord Ogre mati, ia akan langsung meledakkan bom yang berisi gas beracun. Mania lalu menyebut Ogre seorang pengecut, tapi Mania tidak terlalu peduli dengan orang lain. Jadi dia akan tetap membunuh Lord Ogre. Lagi pula simbiotnya akan melindunginya dari bahan kimia dan gas beracun yang akan dilepaskan oleh Ogre. Ogre sangat terkejut dengan perkataan Andy tadi, tapi Andy mengatakan bahwa yang tadi ia katakan hanya untuk menggertaknya saja. Tiba-tiba Venom muncul, menabrak Lord Ogre dan melepaskan Mania dari cengkeramannya. Ketika Ogre menggerutu karena Venom datang untuk menyelamatkan temannya, Venom lalu berkata, dia datang bukan untuk menyelamatkan Andy, tapi untuk menyelamatkan Lord Ogre agar tidak terbunuh. Venom kemudian marah kepada Mania karena sudah bertindak gegabah dan akan membiarkan Ogre meledakkan bomnya. Ketika Ogre mulai bangkit, Venom lalu mengancamnya jika ia bergerak satu langkah saja, maka ia akan membiarkan Mania membunuhnya. Venom sangat khawatir dengan Andy sampai ia berteriak, "Kau bukan ayahku." Flash lalu menenangkan dirinya sendiri dan mulai meminta maaf kepada Andy dan mencoba mengubah topik pembicaraannya. Flash mengatakan kepada Andy bahwa Mania sudah ditandai dengan Hellmark. Tapi sebelum Flash selesai menjelaskan, sesuai dengan rencananya, Crossbones dan sekelompok anak buahnya lalu masuk ke dalam dengan Master Mayhem. Crossbones lalu memerintahkan Master Mayhem untuk melakukan aksinya dan menangkap Andy. Dengan kemampuannya, Master Mayhem lalu mengeluarkan gerombolan iblis dari jubahnya. Venom lalu melihat ke arah Andy sambil berkata kenapa dia harus mengikuti perkataannya. Saat mereka mulai bertarung, Ogre juga ikut diserang oleh iblis-iblis itu dan sebuah perangkat di dadanya mulai berbunyi. Mania menyadari bahwa Lord Ogre ternyata serius bahwa ia memiliki bom gas di tubuhnya. Agar bom tidak meledak di ruangan itu, Venom lalu melemparkan bom itu ke dalam jubah Master Mayhem. Venom mengira bahwa jubah itu adalah sebuah gerbang antar dimensi ke dunia bawah. Setelah bom itu meledak di dalam jubahnya, Master Mayhem lalu langsung tersungkur. Mania lalu berteriak dan memerintahkan iblis-iblis itu untuk menjauh darinya. Tapi tanpa disangka mereka mematuhi perintahnya. Venom lalu menyadari bahwa Mania mengendalikan iblis-iblis itu dengan Devil Hellmark-nya. Venom lalu menyuruh Mania untuk memerintahkan pasukan iblis itu untuk balik menyerang Crossbones. Setelah pulih dari lukanya, Master Mayhem lalu memarahi iblis-iblisnya karena tidak menuruti perintahnya. Ketika mereka sibuk mengatasi iblis-iblis itu, Venom dan Mania lalu memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri. Setelah sampai di apartemennya, Flash lalu menunjukkan sebuah bola yang bisa memperlihatkan sebuah kenangan penggunanya kepada Andy. Flash mendapatkan bola itu dari UFOs, kelompok villain yang dihadapi Hulk di komik Immortal Hulk. Kita sudah pernah membahas Immortal Hulk, linknya ada di deskripsi. Flash berencana menggunakan bola itu untuk berkomunikasi dengan simbiotnya. Flash lalu menyuruh Andy untuk bersiaga jika terjadi sesuatu pada dirinya. Andy lalu berkata bahwa rencana Flash ini sangat buruk. Tetapi Flash menjelaskan bahwa mereka membutuhkan beberapa jawaban karena simbiotnya telah berperilaku aneh. Ketika Flash meletakkan tangannya di atas bola dan mulai melihat masa lalunya, mulai saat Flash masih seorang pemabuk menjadi seorang prajurit, kehilangan kedua kakinya menjadi Venom, hingga melihat kematian ayahnya sampai dia menjadi seorang pelatih. Ketika melihat masa lalunya, Flash bertanya bagaimana bisa simbiotnya mampu menciptakan simbiot baru dari bagian dirinya dan menempel permanen kepada Andy. Simbiotnya lalu menjawab bahwa ia hanya melindunginya dan akan selalu begitu. Ia meneruskan bahwa dia sudah menyelamatkan Flash dan memberikannya kekuatan saat dia tidak memiliki apa-apa. Simbiotnya menjelaskan bahwa tanda itu ada pada dirinya, bukan pada Flash, dan ia memotongnya. Ia juga sangat kecewa pada Flash karena Flash takut padanya, mencoba mengobatinya, berdoa menghilangkannya, padahal Venom selalu melindunginya. Flash tiba-tiba dipindahkan ke sebuah padang pasir dan simbiotnya menjelaskan bahwa meskipun tanda itu bisa menjauhkan setan, tapi tanda itu juga membuat Flash menjadi lemah ketika Venom berubah menjadi bentuk setan dan meminta dalam tanda kutip mengobati penyakit itu sebelum terlambat. Setelah melepaskan tangannya dari bola itu, Flash juga menghentikan Andy yang mencoba menyuntiknya.
Flash terkejut dan mengatakan kepada Andy bahwa ia sebenarnya tidak mendapatkan jawaban yang dia cari. Flash memutuskan bahwa solusi untuk masalah mereka hanya bisa diatasi jika mereka membuat perjanjian dengan setan. Flash dan Andy lalu pergi ke Atlantic City, New Jersey. Di sana Mania dan Venom lalu masuk ke sebuah kasino yang sudah ditinggalkan. Mania sempat bercanda bahwa memasuki sebuah kasino yang sudah ditinggalkan itu hanya akan dapat kesialan saja. Tetapi Flash tidak seceria itu, karena sekarang ia sedang serius. Venom menjelaskan bahwa kasino itu ditinggalkan karena dulu terjadi sebuah pembunuhan di sana oleh seorang mafia, dan mengeluarkan sebuah koin yang sudah dilumuri oleh darah, lalu memasukkannya ke dalam mesin slot. Ketika Venom memasukkan koin dan memutar mesin itu, ia mendapatkan 3 gambar setan. Setelah itu tiba-tiba Mephisto muncul di belakang Venom, berbicara, kehidupan tragis Flash selalu membawanya ke tempat-tempat kotor seperti ini. Mephisto lalu berkata bahwa Flash adalah tipe pecundang yang disukainya. Flash lalu mengeluarkan kedua pistolnya dan mengerahkannya kepada Mephisto. Tapi Mephisto meyakinkan Flash untuk menyimpan senjata tersebut agar mereka dapat berbicara seperti orang beradab. Setan satu ini memang agak lain. Sambil mengancam Andy lalu mengatakan kepada Mephisto untuk menghapus tandanya yang telah ia berikan kepada jiwanya. Setelah beberapa saat hening, Mephisto lalu mulai menertawakan Andy. Tak lama setelah itu, Mephisto menyadari bahwa perkataan Andy itu serius. Mephisto lalu mengejek Andy sambil berkata bahwa dia tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Flash lalu menjelaskan bahwa ia ditandai saat event Circle of War, tetapi sekarang tandanya malah pindah kepada Andy. Mephisto lalu menjelaskan, simbiotnya dari dunia lain ini memiliki beberapa trik tak terduga di dalam bagian tubuhnya. Beberapa waktu yang lalu juga sudah menyerap klonnya, tapi dia mampu memuntahkannya kembali dengan tanda Hellmark. Setelah mendengar penjelasan Mephisto, Mania cukup kecewa ternyata dirinya itu cuma klon saja. Flash menanyakan kemana setan yang pernah terperangkap di dalam tubuhnya pergi dan bertanya bagaimana Mephisto tahu begitu banyak tentang simbiotnya. Tapi tiba-tiba 2 setan muncul dan mencoba untuk membakar Mania dan Venom. Mereka lalu bersembunyi saat Crossbones, Tank, dan sekelompok agen DOA membanjiri datang ke kasino. Mephisto juga langsung menghilang setelah Crossbones muncul. Mania sangat ketakutan, tetapi Venom dengan tenang menjelaskan bahwa dia akan melindunginya. Ketika Venom mulai menembaki para penjahat itu, Mania juga ikut menyerang para anak buah DOA dengan kedua cakar simbiotik raksasanya. Venom lalu langsung menyerang Crossbones dan mengintimidasinya. Sayangnya Crossbones tidak takut dengan ancaman Venom itu dan langsung mengiris wajahnya. Saat ia menusuk tangan Crossbones, Flash memikirkan bahwa ia tidak pernah ingin menjadi seorang ayah, karena ia tidak pernah ingin mengambil resiko seperti ayahnya sendiri. Andy mengatakan kepadanya agar berhenti berusaha bertindak seperti ayahnya. Flash sadar bahwa ayah Andy mati karena dirinya. Pada malam yang sama Andy menjadi Mania. Karena itu ia bertanggung jawab untuk melindungi Mania. Dulu ketika Flash kecewa pasti akan mabuk-mabukan. Sekarang dia punya Andy yang harus dilindungi. Karena itu ia akan terus bertarung sampai titik darah penghabisan. Saat pertempuran terus berlanjut, Venom berhasil membuat Crossbones berhenti sementara. Dan Andy terlihat sedang melawan 2 setan. Crossbones lalu berteriak kepada Master Mayhem karena dia masih belum mengeluarkan kekuatannya untuk membantunya. Sedangkan untuk Master Mayhem, dia masih terkejut karena iblis-iblisnya malah berbalik menyerang dirinya. Setelah menghilang sementara, tiba-tiba Mephisto muncul di belakang Master Mayhem dan mengatakan bahwa ia sangat kecewa karena ia telah mencampuri rencananya. Mephisto lalu menyerap energi yang ada pada Master Mayhem untuk mengeluarkan beberapa iblis yang jauh lebih kuat dan besar. Setelah melihat makhluk-makhluk itu, Venom mengatakan bahwa dia pernah memperingatkan mereka untuk tidak pernah menunjukkan dirinya lagi. Mephisto lalu menjelaskan bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi makhluk-makhluk itu, karena sekarang mereka semua berada dalam kendali Mania. Dengan gembira, Andy lalu memerintahkan monster-monster kegelapan itu untuk mengoyak musuh-musuhnya, dan mereka melakukannya. Bersama-sama, Venom dan Mania bertanya kepada Crossbones dan Mayhem apakah mereka ingin menyerah, tetapi mereka langsung berteleportasi melarikan diri.
Setelah mereka semua pergi, Mephisto lalu kembali menghampiri Venom dan Mania. Ia memerintahkan monster-monster kegelapan itu untuk pergi dan para penjahat tadi adalah cemilan bagi mereka. Venom lalu kembali meminta Mephisto untuk segera menghapus tanda yang ada pada Andy, tetapi dia menolak. Venom lalu menembakkan pistolnya kepada Mephisto, tapi itu tidak berpengaruh apa-apa. Lecet pun tidak. Mephisto sedikit marah karena tindakan Venom tadi, tapi karena mereka memiliki musuh bersama dan memiliki rencana pada Mania, jadi ia membiarkannya. Mania lalu bertanya tentang setan yang pernah ada di tubuh Flash, tetapi Mephisto menjelaskan bahwa dia bukan satu-satunya setan yang penuh belas kasih. Saat Mephisto akan pergi, ketika ia membuat perjanjian dengan Venom, dengan simbiotnya, bukan dengan Flash. Jadi yang menerima tanda itu adalah Venom, bukan Flash atau hostnya. Setelah situasi mulai tenang, Flash bertanya kepada Andy apakah dia baik-baik saja. Andy lalu menjawab bahwa saat ini ia tidak tahu bagaimana perasaannya sendiri. Flash lalu mencoba menenangkannya bahwa ia akan terus berada di samping Andy sampai tanda Hellmark-nya itu dihapus darinya. Saat mereka berpelukan, Flash berpikir bahwa sesekali kita harus berjuang dan menurunkan sedikit kewaspadaan. Bahkan dengan semua kejadian yang sudah menimpa hidup kita masih bisa dibuat terkejut. Itulah akhir pembahasan awal Mania. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.